Bayangkan hidup sendirian di usia 80 tahun. Anak-anak sudah sibuk dengan keluarganya, pasangan hidup telah tiada, dan hari-hari dilalui dengan kesunyian. Tapi, ada sebagian lansia yang tetap kuat, tersenyum, dan menjalani hidup dengan semangat tinggi. Apa rahasianya? Di video ini, kita akan bahas 5 rahasia penting yang membuat para lansia tetap kuat, sehat, dan mandiri meskipun hidup sendiri di usia lanjut. Yuk, simak sampai habis. Lima rahasia lansia tetap kuat dan mandiri. 1. Rutinitas harian yang teratur, fondasi kesehatan fisik dan mental lansia. Bagi lansia yang hidup sendiri, memiliki rutinitas harian yang teratur bukan hanya penting, tapi bisa menjadi penyelamat hidup. Mengapa? Karena rutinitas memberikan struktur, arah dan makna pada hari-hari yang mungkin terasa sepi atau monoton. Saat seseorang memasuki usia 70-an atau 80-an, banyak perubahan besar terjadi. Tubuh tidak sekuat dulu, teman-teman seusia mungkin telah tiada, dan lingkungan sosial menyusut drastis. Dalam kondisi seperti ini, rutinitas adalah alat sederhana namun sangat kuat untuk menjaga kestabilan emosional, kesehatan fisik, dan kejernihan pikiran. Pagi hari, waktu emas untuk memulai hari dengan positif. Banyak lansia yang berhasil menjalani hidup mandiri, memulai hari mereka dengan bangun pada waktu yang sama setiap pagi, biasanya antara pukul 5 hingga 7 pagi. Mereka tidak langsung memegang ponsel atau menyalakan TV, melainkan memulai dengan hal-hal yang sederhana namun bermakna, seperti merapikan tempat tidur, berdoa atau memperbanyak zikir, minum air putih hangat, melakukan peregangan ringan atau jalan kaki di sekitar rumah. Kegiatan ini memberi sinyal kepada tubuh dan otak bahwa hari telah dimulai, menciptakan rasa teratur dan memicu hormon-hormon positif seperti serotonin. Siang hari, aktivitas fisik dan mental yang seimbang. Setelah sarapan yang sehat, lansia biasanya melanjutkan dengan aktivitas ringan seperti menyiram tanaman, memasak, membersihkan rumah, atau bahkan menonton berita. Beberapa lansia mandiri juga menyisihkan waktu untuk belajar hal baru, membaca buku, menulis jurnal, atau mengikuti kelas daring untuk menjaga fungsi kognitif mereka tetap tajam. Yang tak kalah penting, menjaga waktu makan siang tetap konsisten, agar sistem pencernaan tetap sehat dan metabolisme tubuh berjalan baik. Sore dan malam hari, persiapan istirahat dan ketenangan. Menjelang sore, lansia biasanya menghindari aktivitas berat. Ini saat yang baik untuk menenangkan diri, menyulam, mendengarkan musik, atau berbintang dengan tetangga. Tidur siang yang terlalu lama dihindari agar malam harinya tetap bisa tidur nyenyak. Waktu makan malam dijaga agar tidak terlalu malam, diikuti oleh rutinitas seperti mandi air hangat, minum teh herbal, membaca, lalu tidur di waktu yang sama setiap malam, umumnya antara pukul 8 hingga 9 malam. Mengapa ini penting? Rutinitas yang teratur membantu lansia menjaga kualitas tidur, menstabilkan mood dan mengurangi kecemasan, menurunkan risiko demensia, menjaga metabolisme tubuh tetap seimbang, dan meningkatkan rasa percaya diri karena merasa tetap mampu mengatur hidup sendiri. Sebaliknya, lansia yang tidak memiliki rutinitas cenderung lebih mudah mengalami stres, merasa kesepian, dan tidak jarang berujung pada depresi atau penyakit kronis. Rutinitas bukan berarti hidup kaku atau membosankan. Justru, bagi lansia yang hidup sendiri, rutinitas harian adalah bentuk kontrol diri dan penguatan mental yang bisa memberikan stabilitas, rasa aman, dan makna dalam setiap hari yang dijalani. Ini adalah rahasia pertama yang membuat banyak lansia tetap sehat, mandiri, dan bahagia di usia senja. 2. Menjaga pola makan sehat. Kunci energi dan ketahanan tubuh lansia. Pola makan yang sehat dan seimbang merupakan salah satu fondasi penting bagi lansia yang ingin tetap mandiri di usia senja. Makanan bukan hanya soal rasa atau kebiasaan, tapi menjadi bahan bakar utama tubuh untuk tetap aktif, berpikir jernih, dan menjaga daya tahan terhadap penyakit. Bagi lansia yang hidup sendiri, menjaga pola makan bisa menjadi tantangan tersendiri. Tidak ada lagi yang mengingatkan untuk makan tepat waktu. Tidak ada yang membantu belanja atau memasak. Namun, justru karena hidup sendiri, disiplin dalam hal ini menjadi semakin krusial. Nutrisi yang dibutuhkan lansia berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Metabolisme tubuh melambat, dan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi menurun. Maka, lansia perlu
Protein berkualitas tinggi untuk menjaga massa otot dan mempercepat penyembuhan luka. Contoh, ikan, telur, tahu, tempe, ayam tanpa lemak. Serat tinggi untuk mencegah sembelit dan menjaga pencernaan. Contoh, sayur hijau, buah segar, oatmeal, kacang-kacangan. Kalsium dan vitamin D untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis. Bisa didapat dari susu rendah lemak, yogurt, dan sinar matahari pagi. Vitamin B12 dan zat besi untuk mencegah kelelahan dan anemia. Terdapat dalam daging merah tanpa lemak, hati, dan sereal yang diperkaya vitamin. Air putih minimal 6 hingga 8 gelas per hari, karena lansia seringkali kurang merasa haus meski tubuh kekurangan cairan. Kebiasaan makan yang perlu dijaga. Lansia yang sehat dan mandiri biasanya memiliki jam makan yang tetap, seperti sarapan antara pukul 6 sampai pukul 7.30, makan siang sekitar pukul 12 sampai 13, makan malam sebelum pukul 19. Mereka juga menghindari makan berlebihan, terlalu asin, terlalu manis, atau terlalu banyak makanan olahan. Memasak sendiri menjadi pilihan bijak agar bisa mengontrol bahan dan cara memasaknya, menghindari penggunaan penyedap rasa, minyak berlebihan, atau garam berlebih. Tantangan lansia yang hidup sendiri. Tidak semua lansia mudah menjaga pola makan sehat. Beberapa kendala yang sering muncul adalah kurangnya selera makan, terutama jika merasa kesepian, kesulitan berbelanja atau memasak akibat keterbatasan fisik atau tidak memiliki kendaraan, ketidaktahuan tentang nutrisi karena terbiasa dengan pola makan lama, pengaruh penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan pencernaan yang memerlukan pengaturan khusus. Namun, lansia yang berhasil hidup sehat biasanya punya strategi sendiri, misalnya memasak dalam porsi kecil dan menyimpannya untuk beberapa hari, meminta bantuan tetangga untuk belanja, atau belajar resep sehat sederhana dari internet. Makan sehat juga menjaga fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa nutrisi yang tepat bisa membantu memperlambat penurunan fungsi kognitif, bahkan menurunkan resiko demensia. Diet seperti Mediterranean diet atau pola makan berbasis nabati atau plant-based diet terbukti efektif untuk menjaga kesehatan otak lansia. Menjaga pola makan bukan berarti harus mahal atau ribet. Justru, pola makan yang sehat dan teratur bisa menjadi kunci utama agar tubuh tetap bertenaga, tidak mudah sakit, dan pikiran tetap jernih. Lansia yang hidup sendiri dan mampu menjaga pola makan dengan baik biasanya terlihat lebih segar, aktif, dan tidak bergantung pada orang lain. 3. Aktivitas fisik ringan tapi konsisten. Rahasia lansia tetap bugar meski sendirian. Di usia 80 tahun, banyak orang merasa sudah tidak perlu lagi melakukan aktivitas fisik. Padahal, justru di usia inilah gerak tubuh yang teratur sangat penting, bukan untuk membentuk otot atau tampil bugar seperti anak muda, tapi agar tubuh tetap lentur, tidak mudah jatuh, dan pikiran tetap segar. Bagi lansia yang hidup sendiri, aktivitas fisik ringan secara rutin menjadi salah satu kunci utama untuk mempertahankan kemandirian. Tanpa kekuatan fisik yang cukup, aktivitas sehari-hari seperti mandi, memasak, membersihkan rumah, atau bahkan sekedar bangun dari tempat tidur bisa menjadi hal yang sulit. Aktivitas ringan, manfaat besar. Aktivitas fisik untuk lansia tidak perlu berat atau melelahkan. Yang penting adalah konsistensi. Beberapa aktivitas ringan yang sangat dianjurkan antara lain, jalan kaki pagi atau sore hari selama 15-30 menit, senam lansia atau peregangan ringan 3 hingga 5 kali seminggu, naik turun tangga jika memungkinkan, berkebun atau menyapu halaman, latihan keseimbangan seperti berdiri dengan satu kaki dengan bantuan kursi bila perlu, latihan pernapasan atau yoga ringan untuk mengurangi stres dan meningkatkan oksigen ke otak. Aktivitas ini bukan hanya menjaga kekuatan otot dan sendi, tapi juga memperbaiki sirkulasi darah, menjaga fungsi jantung, dan meningkatkan kualitas tidur. Kenapa banyak lansia tidak aktif? Beberapa lansia enggan bergerak karena takut jatuh, sudah merasa terlalu tua untuk berolahraga, kurang motivasi karena hidup sendiri, tidak tahu jenis aktivitas yang aman dilakukan.
Padahal, dengan gerakan yang benar dan lingkungan yang aman, lantai tidak licin, ada pegangan, sepatu yang tepat, risiko jatuh bisa ditekan, dan manfaat gerak jauh lebih besar dibanding risikonya. Lansia aktif sama dengan lansia mandiri. Penelitian membuktikan bahwa lansia yang aktif secara fisik memiliki postur tubuh yang lebih baik, jarang mengalami nyeri sendi kronis, lebih stabil saat berjalan dan berdiri, tidak mudah lupa karena otaknya tetap terstimulasi, lebih percaya diri menjalani aktivitas harian. Bahkan aktivitas fisik ringan juga berperan dalam mencegah penyakit kronis seperti diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, osteoporosis, dan bahkan depresi. Tips agar lansia tetap konsisten bergerak. Buat jadwal harian dan tempel di dinding. Gunakan alarm atau pengingat di HP. Pilih aktivitas yang disukai agar terasa menyenangkan. Lakukan bersama orang lain jika memungkinkan, misal tetangga atau teman. Dokumentasi progres, misal menandai kalender setiap kali selesai senam atau jalan kaki. Bagi lansia yang terbatas gerak atau mengalami sakit tertentu, aktivitas ringan tetap bisa disesuaikan, misalnya senam sambil duduk, atau latihan tangan dan leher saja. Konsultasi ke fisioterapis atau dokter bisa membantu menyesuaikan jenis gerakan yang aman. Kesimpulannya, aktivitas fisik ringan yang dilakukan secara konsisten bukan intensitasnya yang memberi dampak nyata bagi kesehatan lansia. Bahkan dengan gerakan sederhana setiap hari, tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan yang paling penting, lansia bisa tetap mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. 4. Menjaga koneksi sosial. Obat ampuh melawan kesepian dan penurunan mental. Bagi lansia yang hidup sendiri di usia 80 tahun, kesepian bisa menjadi musuh terbesar, lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Tapi, para lansia yang tetap kuat dan mandiri tahu satu rahasia penting, tetap terhubung dengan orang lain sekecil apapun bentuknya. Menjaga hubungan sosial bukan hanya soal berbicara dengan banyak orang, tapi tentang merasa dilihat, dihargai, dan tidak dilupakan. Lansia yang masih aktif bersosialisasi terbukti lebih jarang mengalami depresi, memiliki daya ingat lebih baik, dan secara umum lebih bahagia. Koneksi sosial tidak harus ramai. Banyak orang berpikir, saya tidak punya banyak teman, apalagi di usia segini. Tapi faktanya, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Lansia yang hanya berhubungan dengan 1 hingga 2 orang secara rutin, tapi merasa nyaman dan diterima, cenderung lebih sehat mentalnya daripada yang punya banyak kenalan, tapi tidak dekat. Bentuk koneksi sosial yang bisa dilakukan lansia mandiri antara lain, mengobrol dengan tetangga saat menyiram tanaman atau jalan pagi. Menelpon anak atau cucu minimal seminggu sekali. Ikut kegiatan komunitas lansia seperti posyandu lansia, pengajian, atau arisan. Bergabung dengan kelompok WhatsApp lingkungan. Menulis surat atau kartu ucapan kepada saudara atau sahabat lama. Yang penting, tetap ada interaksi 2 arah, bukan hanya menonton televisi atau mendengarkan radio. Teknologi bisa menjadi jembatan. Di era sekarang, banyak lansia yang mulai belajar menggunakan smartphone, video call, bahkan media sosial. Meski awalnya terasa sulit, teknologi bisa menjadi penolong besar agar tetap terhubung dengan orang-orang tercinta, terutama jika tinggal jauh dari keluarga. Beberapa lansia bahkan merasa lebih dihargai dan didengarkan lewat percakapan daring, terutama saat anak-anak sibuk dan sulit berkunjung langsung. Video call singkat, pesan WhatsApp, atau kiriman foto dari cucu bisa membuat hari-hari lansia terasa lebih cerah. Manfaat sosialisasi untuk otak dan jiwa. Sosialisasi terbukti dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan demensia, meningkatkan produksi hormon bahagia, serotonin, dan dopamin, meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa tak berguna, memberi motivasi untuk tetap menjaga penampilan dan kesehatan, menjadi media untuk berbagi cerita, pengalaman, bahkan tawa. Bayangkan seorang lansia yang setiap pagi berbincang 5 menit dengan tetangga. Terlihat sepele, tapi bisa memberi efek positif selama berjam-jam ke depan. Ketika hubungan sosial mulai hilang, sayangnya tidak sedikit lansia yang ditinggal pasangan, sahabat, bahkan keluarganya sendiri. Dalam kondisi ini,
inisiatif dari diri sendiri sangat penting. Lansia yang tetap kuat biasanya tidak menunggu diajak, tapi mulai menyapa duluan, ikut kegiatan baru, atau belajar berani membuka diri lagi. Kesimpulannya, tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup sendiri, termasuk di usia tua. Koneksi sosial yang hangat dan tulus, meskipun hanya dengan satu orang, bisa menjadi penguat jiwa yang luar biasa. Lansia yang menjaga hubungan sosial cenderung lebih ceria, semangat, dan sehat karena merasa masih berarti dalam hidup ini. 5. Pikiran positif dan tujuan hidup. Bahan bakar semangat lansia tetap mandiri. Di usia 80 tahun, banyak orang merasa bahwa hidup sudah cukup. Masa muda sudah lewat, pekerjaan sudah selesai, anak-anak sudah besar, dan fisik tidak sekuat dulu. Tapi lansia yang tetap kuat dan mandiri memiliki satu kekuatan yang mungkin tidak terlihat dari luar. Pikiran yang positif dan tujuan hidup yang jelas. Mereka tidak hidup hanya untuk menunggu waktu. Mereka bangun setiap pagi dengan semangat, meski tinggal sendiri, meski tubuh mulai lemah, meski hidup sudah tak seaktif dulu. Kenapa? Karena mereka masih merasa hidup berarti. Memiliki alasan untuk bangun pagi. Salah satu hal paling penting bagi lansia yang hidup sendiri adalah punya alasan untuk terus bergerak. Tujuan itu bisa sangat sederhana. Merawat tanaman dan melihatnya tumbuh. Membuat makanan kesukaan cucu untuk saat mereka datang. Menyelesaikan bacaan atau menulis memoir. Menjadi sukarelawan di lingkungan atau tempat ibadah. Menjaga kesehatan agar tidak merepotkan anak-anak. Mereka tahu, meskipun dunia berubah, diri mereka tetap punya nilai. Kekuatan dari pikiran positif. Pikiran positif bukan berarti menolak kenyataan atau memaksakan senyum palsu. Justru pikiran positif tumbuh dari kemampuan menerima keadaan dengan lapang dada, bersyukur atas hal-hal kecil, dan terus melihat sisi baik dari kehidupan. Sekecil apapun. Beberapa cara sederhana lansia menanamkan pikiran positif antara lain, menulis hal-hal yang disyukuri setiap malam, mendengarkan ceramah atau bacaan yang memberi semangat, tidak membandingkan hidup dengan orang lain, fokus pada apa yang masih bisa dilakukan, bukan yang sudah hilang. Dengan pola pikir seperti ini, mereka tidak mudah stres, tidak merasa dikasihani, dan tetap punya keinginan untuk berkembang. Meski pelan, tapi pasti. Menjadi teladan bukan beban. Salah satu kekuatan tersembunyi dari lansia yang berpikiran positif dan punya tujuan adalah mereka menjadi inspirasi tanpa harus bicara banyak. Ketekunan mereka menjaga pola hidup, semangat mereka meski hidup sendiri, dan sikap legawa terhadap hidup seringkali membuat anak, cucu, bahkan tetangga merasa kagum dan belajar banyak. Mereka menunjukkan bahwa hidup di usia senja bukan akhir dari segalanya, bahkan bisa menjadi masa paling jernih, paling bijak, dan paling membahagiakan, jika dijalani dengan hati yang lapang. Hidup sendiri di usia 80 tahun bukan hal mudah. Tapi seperti yang kita pelajari hari ini, bukan berarti tidak mungkin dijalani dengan bahagia, sehat, dan penuh makna. Kunci utamanya ada pada hal-hal sederhana, menjaga rutinitas, makan sehat, tetap bergerak, menjaga hubungan sosial, dan yang paling penting, memiliki semangat dan tujuan dalam hidup. Lansia yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah sakit atau tidak butuh bantuan, tapi mereka yang tetap berusaha, tetap bangkit, dan tetap tersenyum walau hidup tak lagi seramai dulu. Jika Anda adalah seorang lansia yang menonton ini, ketahuilah, Anda berharga. Kehadiran Anda di dunia ini masih berarti. Anda tidak sendiri. Dan jika Anda memiliki orang tua, kakek atau nenek yang hidup sendiri, luangkan waktu untuk menyapa, mengunjungi, atau sekedar menanyakan kabar. Karena seringkali, perhatian kecil dari kita bisa jadi semangat terbesar untuk mereka. Setiap lansia punya kondisi tubuh dan kebutuhan yang berbeda. Jadi, sebelum mulai menjalani pola hidup yang baru, baik dalam hal makan, olahraga, atau aktivitas lain, pastikan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau tenaga medis terpercaya. Ini penting
agar langkah yang Anda ambil tetap aman dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberi inspirasi dan semangat, baik untuk para lansia maupun keluarga yang mencintai mereka. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekatmu. Siapa tahu, satu video ini bisa menyentuh hati dan menguatkan seseorang di luar sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi pribadi yang berarti. Di usia berapapun.